Jadi pengen flashback tentang masa pandemi yang pernah kita lewatin di tahun 2020-21, kurang lebih 3 tahun lah ya gitu. Momennya di 2020 gitu. Kalau ingat kembali ke sana, gue jadi ingat adik gue waktu sebelum masa pandemi, masa covid, dia tuh bisa sukses lah bawa gokar gitu. Tapi pas waktu covid ternyata nyaris dia tuh sulit banget dapat pemasukan. Bahkan ya gue terbuka aja sama lo para pendengar, orang-orang yang setia dengerin podcast gue. Adik gue tuh sampai ngutang di di keluarga itu sekitar 20 juta lebih lah gitu, hanya untuk backup biaya mobil yang gak bisa tercover gitu. Awalnya biaya mobilnya itu dia ngambil dulu kurang lebih sekitar kredit diambil 6 juta per bulan. Dia berpikir bahwa gokar itu bakal bisa dia ngasilin 6 juta per bulan. Dulu masih subur-suburnya. Terus kemudian dalam perjalanan, apalagi pas pandemi, dia makin susah. Wah, berat ini kalau dia harus nembusin. Abis itu setelah masa pandemi, kalau tetap harus bayar cicilan 6 bulan, berat banget. Maka dia gadaikan lagi, dia perkecil lagi dengan bunga, dengan jangka yang sangat panjang, dengan bunga yang lebih fleksibel ya gitu. Tapi memang ngambil jangka waktunya lebih panjang gitu. Nah, gue juga sempat kaget sih adik gue ngelakuin itu. Padahal gue pengen support dia biar cepat selesai gitu kan, kalau ada utang-utang yang banyak gitu. Ternyata dia ngambil lebih panjang lagi karena dia biar bisa napas gitu. Walaupun dengan kalau dihitung jumlah bunganya, dia yang ngasih pinjaman ya untung juga gitu, tapi masih tetap bisa terkontrol. Nah, sekarang dia berusaha untuk karena persaingan juga makin banyak, dia berusaha untuk ngejalanin gokar. Ditambah saran gue, belajar dari adik gue, jangan semuanya hanya ngandelin dari gokar doang. Lu harus mengeluarkan potensi lu, apa yang lu bisa jual. Potensi lu harus lu jual jadi duit. Nah, itu tips penting ya. Nah, gue selalu bilang ke adik gue juga, nggak bisa ngandelin cuman gokar doang. Jadi sangat-sangat riskan banget gitu. Bahaya nanti kalau ada sesuatu lo nggak bisa. Kalau kecuali kalau lo punya kerjaan tetap, terus Sabtu Minggu lo bingung gitu, atau enggak pas malamnya mungkin lo masih single tapi udah punya mobil misalnya gitu, lo gokar aja sekalian kalau misalnya mampu gitu, sambilan, jadi disambil. Itu buat pembelajaran penting buat yang gue dapet dari adik gue. Dan dia masih harus menyelesaikan cicilan mobilnya itu dengan ya jatuh bangun. Nggak sukses banget kok, nggak dengan jatuh bangun juga, karena persaingan makin banyak dan dia harus cari-cari celah bagaimana dapat. Kadang-kadang di mesinnya juga mungkin karena banyak orang yang udah jadi punya gokar ya, dimasuk dalam aplikasi gitu. Jadi sampai adik gue juga punya 2 aplikasi, gak hanya gokar doang ya gitu, karena persaingan yang cukup kuat. Dan kadang-kadang dia cuma ngeluh, ini gak masuk nih. Nah gitu. Jadi kadang-kadang dia butuh backup. Apa yang kita bisa pelajari teman-teman, di masa-masa pandemi bisa terjadi loh, dia sampai gak bisa bayar hingga masih ngutang. Ya sebenarnya di keluarga ngutang sekitar 20-an juta. Dan gue bilang, nanti kalau misalnya utang lo udah perjalanan udah selesai yang ini, tetap lo masih punya utang 20 juta yang lo harus lunasin perlahan gitu. Terserah lo mau nyicil berapa, tapi lo harus selesaiin gitu. Nah itu memancing dia supaya belajar bertanggung jawab, belajar untuk punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, karena udah berkeluarga, udah punya anak. Dan gue juga bilang pada saat nanti kalau misalnya cicilan itu semua selesai, wah perlu dipestain nih, perlu dirayain lah, paling nggak rayain. Terus kemudian lo harus mulai nata keuangan gitu. Nah bayangin ya, di masa pandemi itu sekitar 20-an juta itu artinya apa?
bahwa saat-saat lo lagi masa produktif lo bisa ngasilin lebih banyak, maka lo harus investasikan, harus kumpulin, disimpan di tempat yang bisa berganda gitu ya, tapi juga yang masuk akal gitu, yang masuk akal, investasi yang masuk akal. Karena itu penting banget karena untuk menghadapi situasi seperti itu. Nah, di titik itulah yang gue bilang yang namanya adalah dana darurat. Ya. Kenapa gue sering banget gue bilang dana darurat tuh penting, dana darurat. Nah, kayak gini nih. Kayak situasi itu. Sebenarnya gue udah ngajarin lama tentang soal kayak gini ke adik gue, tapi mungkin ya slow respon ya, karena pemahamannya belum dapat terus gitu. Mungkin tunggu dapat pengalaman yang berat dulu dia baru ngerti gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Ada orang-orang yang udah well prepare dari awal, ada orang-orang yang harus jatuh dulu, berat dulu, nyusahin orang dulu, terus kemudian dia baru bangkit gitu. Ada yang kayak gini-gini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Semoga mengambil manfaatnya dan jangan lupa untuk menyiapkan dana darurat untuk situasi seperti ini. Moga-moga kita nggak ngalamin tahun 98 ada masalah chaos. Tahun 2020 terjadi lagi masalah pandemi dan kita nggak pernah tahu. We don't ever know what happen in next day gitu. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan nanti atau hari besok, dan selalu prepare aja, well prepare dari sekarang selagi kita masih produktif. Bye bye. Selamat pagi. Jangan ditutup dulu. Buat teman-teman semua dapat hadiah gratis dari gua, lihat di deskripsi karena di situ ada link hadiah dari gua persembahkan buat lo semua yang selama ini udah dengerin podcast gua. Hanya dengerin, tapi nggak dapet toolsnya. Maka gua persembahkan buat teman-teman semua yang di berbagai negara yang ngedengerin gua. Silakan klik aja, kemudian ambil toolsnya dari Google Drive dan silakan Anda download ya. Semoga bermanfaat ya, dan selamat beraktivitas buat kalian semua. Thank you.